Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mechanical 40. Ini adalah video pertama. Pada video ini akan membahas mengenai jenis-jenis jangka sorong. Ya. Jadi jangka sorong ini adalah alat ukur presisi yang wajib dikuasai oleh orang-orang teknik. Jangka sorong itu memiliki banyak sebutan. Ada yang menyebutnya dengan vernier caliper, ya. Ada juga yang menyebutnya dengan Shehmat. Ini Shehmat itu penulisannya seperti ini, ya. Swiftmat dibacanya Shehmat. Ada juga yang mengenalnya dengan dial caliper. Ya, jadi ini adalah nama-nama untuk benda yang sama. Jangka sorong sendiri memiliki fungsi itu diantaranya yaitu untuk mengukur dimensi dalam, contohnya yaitu diameter dalam. Ya, lalu yang kedua untuk mengukur dimensi luar, contohnya tinggi, tebal, terus diameter luar dan lain-lain ya. Lalu jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman sebuah lubang, dan yang terakhir dapat digunakan untuk mengukur benda bertingkat. Nanti penggunanya bagaimana, nanti akan kita buatkan videonya secara khusus. Nah, secara umum jangka sorong itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada manual caliper. Ya, jadi pada manual caliper ini pembacaannya itu dilihat dari garis yang sejajar di sini, ya itu cara pembacaannya bagaimana itu nanti akan dibuatkan videonya khusus, ya. Berikut juga dengan bagian-bagian jangka sorongnya. Lalu yang kedua ada dial caliper. Ya, dial caliper ini kenapa disebut dial caliper? Karena di sini terdapat dial. Ya, di sini ini adalah dial. Nah, pembacanya sendiri untuk skala utamanya itu dilihat dari sini, dan dial ini menunjukkan skala verniernya atau komaknya, ketelitiannya. Nah, lalu yang ketiga ada digital caliper. Nah, digital caliper ini penggunaannya yang paling mudah dibandingkan dengan dua yang sebelumnya. Kenapa disebut paling mudah? Karena kita tidak perlu melakukan pembacaan seperti dial caliper maupun manual caliper ini. Jadi begitu kita melakukan pengukuran, maka angka ukurannya, nilai ukurannya itu akan langsung tampil di display sini. Jadi si nilai ukurannya itu akan langsung keluar di sini. Kita tinggal langsung membacanya. Nah, jika dilihat dari fungsinya, jangka sorong itu dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada inside group caliper. Nah, inside group caliper ini ciri-cirinya yaitu rahangnya ini panjang. Nah, ini rahangnya panjang. Rahang atas, rahang bawah itu panjang. Nah, inside group caliper ini digunakan untuk mengukur diameter tabung yang bentuk lekukannya itu berlekuk-lekuk. Jadi tidak lurus tabung gitu, tapi berlekuk-lekuk. Contohnya yaitu pas bunga. Ya. Lalu ada tube thickness caliper, ya, tube thickness caliper. Ini jangka sorong ini digunakan untuk mengukur ketebalan pipa. Ya, tentunya dengan ukuran yang lebih akurat. Lalu berikutnya ada center line caliper. Ya, center line caliper ini digunakan untuk mengukur titik center. Ya, titik center dari satu lubang ke lubang yang lainnya, atau juga bisa untuk mengukur jarak dari tepian benda ke titik center lubang. Jadi nanti ininya dimasukkan ke dalam lubang, ya. Ini. Jadi langsung center, nanti bisa dibaca, bisa diukur secara akurat jarak dari center ke centernya. Lalu yang keempat itu ada ini yang sebelah kiri ini adalah gear tooth caliper. Gear tooth caliper ini digunakan
untuk mengukur ketebalan gigi, ya, baik itu gigi pada kendaraan ataupun gigi pada mesin-mesin perkakas. Nah, dan yang kelima ini adalah Hague caliper atau Hague gig, ya. Ini jangka sorong ini, Hague caliper ini digunakan untuk mengukur tinggi suatu benda dengan tingkat keakuratan yang tentunya sangat tinggi, ya, jika dibandingkan dengan meteran ataupun dengan penggaris. Jadi kalau ingin mengukur tinggi benda dengan nilai ketelitian yang tinggi bisa digunakan Hague caliper ini. Itulah jenis-jenis jangka sorong yang dapat disampaikan pada video kali ini. Jangka sorong mana saja yang sudah kalian ketahui atau sudah pernah menggunakannya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kembali di Media Belajar Teknik. Kali ini kita akan bahas cara menggunakan alat ukur jangka sorong atau vernier caliper. Bagian-bagian dari jangka sorong yang pertama adalah ada rahang dalam, di mana rahang dalam terdiri dari dua. Yang pertama rahang tetap dan yang kedua rahang geser. Fungsinya untuk mengukur diameter benda kerja atau mengukur ketebalan dari sebuah benda. Yang kedua, ada rahang luar, sama terdiri dari dua. Yang pertama rahang tetap dan rahang geser. Ini fungsinya untuk mengukur diameter dalam dari sebuah benda. Yang ketiga, yaitu deep probe. Fungsinya untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Bagian yang keempat, ada skala utama, di mana di dalam skala utama ini terdapat dua satuan. Yang di bawah ini adalah satuan milimeter dan yang dari atas ini adalah satuan inci. Bagian yang kelima, ada skala nonius, di mana di sini terdapat dua satuan. Yang bawah skala nonius untuk milimeter dan yang atas skala nonius untuk inci. Dan bagian yang terakhir ada baut pengunci. Fungsinya untuk mengunci rahang geser supaya tidak bergerak. Jangka sorong yang saya gunakan di sini memiliki ketelitian 0,02 mm, di mana ini didapatkan dari 1 mili dibagi dari 50 bagian yang ada pada skala nonius. Bisa kita lihat, ini 1 bagian, 2 bagian, 3, 4, 5. 5 dikali 10, 50 bagian. Yang harus diperhatikan pertama kali sebelum melakukan pengukuran, pastikan garis 0 di skala nonius sejajar dengan garis 0 pada skala utama. Cara membaca hasil pengukuran pada jangka sorong. Yang pertama, kita tentukan dulu skala utama yang diukur. Pada saat melakukan pengukuran, perhatikan garis 0 pada skala nonius, di mana garis ini menjadi titik acuan hasil ukuran pada skala utama. Contohnya kita lihat. Jika hasil pengukuran berada pada garis ini, maka di sini skala utamanya 5 mm, 6 mm. Jadi titik acuannya ada pada garis 0 pada skala nonius. Ini skala utama berada pada 10 mm, skala utama 20 mm, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah skala utama didapatkan, baru kemudian kita lihat berapa nominal desimal pada skala nonius. Caranya, cari garis pada skala nonius yang paling sejajar dengan skala utama. Kita lihat contoh hasil pengukuran berikut. Yang penting nanti ketika kalian menentukan skala utama, yang menjadi titik acuannya adalah garis 0 pada skala nonius. Di sini, posisi garis 0 pada skala nonius
berada pada 29 mm. Di sini 25, 26, 27, 28, 29 mm. Sehingga skala utamanya adalah 29 mm. Ditambah dengan skala nonius, di mana untuk menentukan skala nonius atau nilai desimal pada hasil pengukuran, kita cari garis yang paling sejajar dengan skala utama. Di sini kita lihat yang paling sejajar dengan skala utama adalah di 0,4 mm. Di sini 5, 10, 15, 20 bagian, sehingga 20 dikali 0,02 hasilnya adalah 0,4 mm. Sehingga skala utama 29 ditambah skala nonius 0,4 mm hasilnya adalah 29,4 mm. Berikut cara membacanya. Misalkan contohnya hasil pengukuran seperti ini. Kita lihat yang pertama ini 0 di skala nonius, dia sudah melebihi dari 15 mm. Jadi skala utamanya adalah 15 mm. Selanjutnya kita cari garis pada skala nonius yang paling sejajar dengan garis pada skala utama. Oke, bisa dilihat di sini. Ini garis yang paling sejajar dengan skala utama. Maka di sini nominal desimalnya adalah 0,62 mm. Jadi skala utama 15 mm ditambah 0,62 mm adalah 15,62 mm. Selanjutnya kita lihat hasil pengukuran berikut. Di sini skala utamanya dia 30 mm karena di sini skala nonius garis 0 sejajar dengan garis skala utama pada 30. Jadi kalau ini sejajar, otomatis dia pas di 30 mm. Bisa kita lihat juga di skala nonius yang 10, ini dia juga sejajar. Maka jika yang 10 skala nonius sejajar dengan skala utama dan 0 skala nonius sejajar dengan skala utama, maka ini bisa dipastikan hasil pengukurannya pas di 30 mm. Terakhir, kita lihat hasil pengukuran berikut. Di sini garis 0 pada skala nonius berada pada posisi seperti ini. Dia belum melewati 1 mm, sehingga hasilnya di skala utama adalah 0 mm. Kita langsung saja cari nilai desimal pada skala nonius. Yang paling sejajar itu ada di garis skala nonius 7, sehingga hasilnya 0 tambah 0,7 mm. Sehingga pengukuran ini hasilnya adalah 0,7 mm. Sekian video pembahasan tentang jangka sorong. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.